Biasa ada yang nanya sama kita ya, kenapa tongkrongan warung kopi kita isinya pisang doang dari dulu. Di depan gue lagi. Iya. Kalau durian kan susah bukanya. Hah? Lu nyindir gue. Apa sih udah ngomel bingung gue. Di situ tuh banyak. Gue bilang kalau durian susah bukanya. Oh iya juga sih. Teman kita yang namanya Ronald. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Salam, Ronald. salim. Malam Pak Haji. Loh, wah ini wajahnya cerah sekali nih, bersih gitu nggak kayak biasanya. Namanya juga orang sering kena air wudhu. Tadi lu dari masjid tapi kok mukanya kok kayaknya agak-agak berduka gitu, kenapa? Sedih gitu kayaknya. Lo pasti sedih karena lo nggak dapet sendal yang bagus. Lu kasihan banget, kesana dia kerjanya nyolong sendal dan nyolong sepatu. Kagak, gue habis ikutan sholat sama berdoa di masjid kampung sebelah. Minta jodoh. Masjid kampung sebelah sini datang dari sono gimana sih? Kan keliling dulu. Siar Islam. Dari sono bener dulu. Bagus, gue pikir lu. Masih aja minta jodoh terus? Bukan. Berdoa buat korban bencana alam. Oh iya benar. Itu juga mengecewakan ya. Sebenarnya sedih juga. Gue juga sedih sih. Di Indonesia kita sekarang lagi bertubi-tubi bencana. Sebetulnya yang bikin gue sedih adalah, lu sadar nggak sih pemerintah jelek banget tanganinnya, men? Wes, jangan sembarangan dong. Langsung ngomong jelek di mananya pemerintah. Ya lihatlah sekarang banyak korban yang harusnya nggak meninggal tuh nggak sebanyak itu. Penanganannya kurang bener kalau kata gue. Men, ini gue jarang-jarang ya belain pemerintah. Tapi menurut gue apa yang dilakukan pemerintah tuh udah bener. Bahkan DPR yang biasanya paling nggak peduli sama nasib rakyat, kali ini dia ngucurin 150 miliar dana tambahan buat bencana. Menurut gue udah oke. Dan juga waktu itu semua usaha penyelamatan dan evakuasi yang ke Mentawai itu agak terganggu karena kan aksesnya kan terputus. Satu-satunya jalan menuju lokasi itu cuma bisa lewat udara dan waktu itu cuacanya buruk. Kan ada beritanya tuh yang helikopter yang mau nyelamatin ke sana sampai jatuh gitu. Ya tapi tetap aja kalau menurut gue usaha pemerintah tuh kayak masih kalah sama swasta, sama komunitas-komunitas. Bahkan tindakan preventif pemerintah. Kayak seharusnya di Mentawai itu kan ada alat deteksi buat tsunami. Itu tidak bekerja pas tsunaminya. Rusak? Iya rusak. KW kali ya? Iya. Impor kali ya. Mungkin belinya di Bangka 2. Rakitan kali, rakitan. Ya dirakit sendiri. Lo tadi katanya mau minum teh gimana sih? Gua apa aja, gue sanggup beli kok semuanya. Tapi bener enggak bener juga sih Dit, maksudnya menurut gue Kenapa lo? enggak, tadi kan ngomongin masalah yang itu kan, yang Bencana. segala macam bencana. Maksud gue kayak nyawa orang Indonesia tuh seakan-akan kan berharga banget. Tapi kok mudah sekali. Gampang Ya, banget hilang gitu. Kasihan sekali. Soalnya gue ada saudara juga di situ sebenarnya, cuma saudara jauh. Dan juga jadi korban di sana. Insya Allah sih enggak. Oh iya. Tapi ya itu, sebenarnya yang kita mesti perhatiin adalah kita tuh seakan-akan pemerintah tuh salah mulu. Padahal sebenarnya, jadi kemarin tuh ada konferensi se-Asia tentang penanggulangan bencana. Faktanya adalah di Asia, Indonesia tuh tergolong salah satu yang terbaik loh. Yang terbaik? Iya. Nggak bohong gue. Apanya? Nih, pertama-tama mereka itu berguru sama Indonesia karena kita recovery selalu cepat. Tsunami kemarin ya di Aceh itu. Itu pasti karena practice makes perfect, man. Karena terus-terusan nih. Masa jangan harus banyak bencana dulu, gila Bener. lu. Indonesia itu tergolong cepat dalam recovery. Jogja itu diacungi jempol sama orang sedunia karena recovery-nya cepat sekali. Dan juga karena pemerintah punya undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang produknya itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Itu berdiri tahun 2008. Ketuanya, kepalanya BNPB itu jadi BNPB itu bukan lembaga, itu lembaga non kementerian, ya non departemen. Tapi pemimpinnya itu, kepalanya itu sejajar dengan menteri. Kalau lagi nggak ada bencana, mereka koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Kalau lagi ada bencana, kepalanya itu BNPB jadi koordinator menteri. Dan dalam undang-undangnya, kalau misalkan menteri nggak mau jalanin apa yang katanya ketuanya, itu bisa kena sanksi. Segitu detailnya pemerintah. Tapi masalahnya, kenapa kok bantuan telat banget datangnya gitu, sampai menimbulkan banyak korban? Itu kan faktor teknis dari. Maksudnya? Tempatnya jauh. Tadi kan Pak Marzuki Ali juga bilang, tempatnya tuh pulaunya tuh jauh. Hanya bisa Marzuki Ali pernah nggak ke Mentawai ya? Nah, gue yakin dia pasti pernah at least ke Melawai. Nah, baru gue beda. Melawai dekat. Melawai dekat. Oh, Jeff lo tau Melawai juga. Kan lo yang cerita. Beli itu. Ternyata mainnya ke Melawai. Kita pikir tongkrongan tinggi ya, Melawai juga. Gue kan harus bergaul sama rakyat biasa juga sekali-sekali dong. Gini aja. Waktu kemarin pas Merapi meletus kan ada korban yang terkenal lah, Mbah Marijan ya. Mbah Marijan aja sampai meninggal. Berarti itu menunjukkan kalau pemerintah evakuasi warga aja nggak bisa. Ya itu kan mereka aja juga nggak mau. Ya bisa dipaksa dong. Enggak, tapi gue jadi inget ya ada satu berita yang gue kemarin baca di Walhi, ada orang Walhi bilang kalau misalnya
proses evakuasi, ya dalam tanda kutip evakuasi, kalau misalnya ada perusahaan yang pengen warganya keluar karena itu mau dijadiin tempat usaha atau segala macam, itu gampang banget oleh pemerintah. Tapi ketika lagi ada bencana segala macam, itu malah susah mengevakuasinya gitu loh. Jadi, ya gue paham maksudnya dia. Pemerintah nggak mau intervensi. intervensi apa? Nggak, maksud lo kan adalah kalau ngugusur-gusur aja cepat. Iya, kalau gusur-gusur cepat evakuasi. Nggak, Kayak tapi- misalnya gue kemarin waktu gue masih pacaran, gue dievakuasi terus ya rumahnya dia. Sabar ya. Karena normalnya orang pacaran kagak jam 2 pagi, Sob. Gue gak pernah jam 2, jam 4, jam 5. Nggak, tapi yang gue pengen coba untuk sampaikan adalah bahwa pemerintah itu sudah melakukan banyak yang mereka bisa lakukan. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu besar sekali. Dan juga tidak hanya di drop di BNPB, tapi kepada departemen-departemen terkait. Itu hitungannya bisa triliunan loh. Walaupun yang di BNPB itu cuma 250 miliar, tapi di tempat-tempat yang lain itu kalau dijumlah-jumlahin gede. Dan memang dalam fokus pembangunan negara itu nomor 9 dari 13 prioritas. Jadi lumayan tinggi lah. Sebentar, Ji, lu kenapa tahu angka begitu detail? Lu mafia kasus ya? Bukan. Tahu detail gitu Aneh ya? banget, mungkin dibisikin lagi. Enggak dibisikin. Ini bukan, ini gue lagi dengerin lagu aja. Ini lagu. Jadi menurut gue sih kan itu banyak jumlahnya, tapi kenapa mereka masih nahan berhari-hari gitu para korban itu? Ya. Jadi jumlahnya banyak, tapi gimana nih untuk maksudnya untuk menyalurinnya? Kok nggak cepet gitu? Makanya kalau menurut gue kita tuh cuma butuh SOS. Loh, SOS itu apa maksudnya? Save ourselves. Oh, Selamatin diri sendiri. Selamatkan diri sendiri. Save ourselves. Hati jadi resah tambah banyak sombong. Keadaan terjepit, hati nurani